Oke, cek cek satu. Oke, masuk ya. Sebentar ya, kita tunggu yang lain dulu. Jogja. Halo, Pak Antonius. Ya, selamat Pak. Karena memang marketnya kebetulan lagi oke juga beberapa hari terakhir ya. Selamat Pak Antonius. Nah, sebenarnya harusnya masih ada Java, lalu Cepin itu juga masih menarik seharusnya. Belum bergerak aja. MDKA dapat ya. Oke, masuk Jogja. Halo Pak, halo. Malam Pak Peter. Malam-malam semua. 2 menit, 1 menit lagi lah kita mulai. Kurang lebih 1 menit lagi kita mulai ya. Sambil tunggu yang lain. Malam Pak Feriko Tanza. Bang Danamon kok belum naik? Bang Danamon nanti deh coba lihat. Jadi nanti silakan kita Q&A aja. Salam dari NTT, salam juga Pak. Lo Pak Frans hadir. NTT ada beberapa teman-teman yang nggak bisa join juga karena bekerja. Jadi it's okay, nanti rekamannya akan dikasih. Jangan khawatir, tenang aja. Malam semua, malam. Oke. Langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bahas satu topik yang rasanya belum dibahas oleh influencer saham lain. Yang belum dibahas itu adalah terkait OWK atau obligasi wajib konversi atau lebih dikenal dengan istilah MCB, Mandatory Convertible Bond. Jadi itu apa? Karena kebetulan dua emiten BUMN yang cukup besar itu sedang mau ada rencana untuk melakukan aksi korporasi berupa penerbitan OWK, yaitu Krakatau Steel dan Garuda Indonesia. Oke, nah langsung aja kita mulai. Sebentar, saya setting sini dulu. Oke, nah kelihatannya slide-nya. Jadi kita akan belajar tentang OWK. Nah, pertama-tama seperti biasa disclaimer dulu bahwa segala keputusan investasi berada di tangan Bapak Ibu. Jadi presentasi ini dibuat hanya untuk memberikan pandangan dan opini aja. Pandangan dan opini saja, seperti itu. Oke? Jadi pertama-tama langsung aja kita bahas. Yang kita bahas adalah apa itu OWK. Apa itu OWK atau obligasi wajib konversi atau Mandatory Convertible Bond. Apa itu? Gampangnya obligasi wajib konversi itu dimana nanti kalau kita tahu obligasi biasa itu kan di akhir periode di maturity date-nya kita semua pokoknya itu dibalikin. Nah, kalau ini pokoknya itu dikonversi jadi saham dengan rasio tertentu dan di periode yang sudah ditentukan. Maksudnya gimana, Pak? Ini contohnya, saya nggak tahu ini kelihatan atau enggak. Hopefully semoga kelihatan. Tapi inilah kurang lebih bedanya bond biasa dengan MCB. Bond biasa dengan MCB. Jadi kalau bond biasa ya seperti biasa, langkah awalnya
lender atau pihak investornya beli bondnya, lalu setelah itu pihak perusahaannya yang menerbitkan bondnya akan bayar interest atau kupon. Nah, selanjutnya di akhir periode itu biasanya kalau bond biasanya dia akan balikin prinsipalnya atau pokoknya, sementara kalau MCB dia konversi jadi ekuitas atau jadi equity. Equity dalam arti ini jadi saham. Jadi saham. Nah, jadi saham. Jadi itu kurang lebih perbedaannya. Perbedaannya seperti itu. Perbedaan seperti itu. Nah, rasio konversinya juga itu ada penentuannya, jadi nggak asal. Jadi rasio konversinya itu ada rumusnya. Rumusnya itu par value atau pokoknya dibagi dengan harga pelaksanaan. Nah, harga pelaksanaannya itu ada aturannya dari Bursa Efek. Harga rata-rata 25 hari. 25 hari perdagangan ke belakang. Dari tanggal pengumuman RUPS. Itu tertuang dalam, saya lupa aturan Bursa Efek nomor berapa. Untuk penentuan rasio konversinya. Penentuan rasio konversinya. Nah, terus kenapa ada investor yang mau dibayar pakai saham? Banyak sebenarnya kenapa ada investor yang mau dibayar pakai saham. Salah satunya kalau misalkan contohnya di emiten Bakri Group misalkan, ya daripada nggak bisa bayar cash ya udah dapat sahamnya mungkin bisa diputar atau bisa dijual langsung ke market supaya uangnya cair. Seperti itu. Dan ini untuk meluruskan persepsi atau definisi terkait OWK. Jadi OWK itu bukan kayak right issue yang di periode yang ditentukan dia boleh beli di harga segini, bukan. Tapi ini dikonversi. Kalau right issue kan kita boleh beli atau enggak. Kalau OWK ini wajib dikonversi. Namanya OWK, obligasi wajib. Namanya MCB. Mandatory Convertible Bond. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Garuda Indonesia dan Krakatau Steel. Jadi keduanya ini ceritanya bukan mau diselamatkan ya, tapi mau disuntik dana oleh pemerintah. Disuntik dana oleh pemerintah. Cuma saya nggak tahu kenapa harus sistem OWK. Yang pasti pihak-pihak Kementerian BUMN punya pandangan tersendiri terkait ini. Yang pasti mereka menerbitkan OWK dan ini adalah detailnya. Detailnya di mana Krakatau Steel diterbitkan OWK paling banyak 3 triliun dan Garuda Indonesia 8,5 triliun. Garuda Indonesia kenapa gede banget? Karena Garuda Indonesia itu ekuitasnya udah minus berapa ya? Udah gede, udah minus besar. Sementara Krakatau Steel mungkin ekuitasnya belum negatif, masih positif, jadi butuh suntikan dananya itu nggak terlalu besar. Nah, lalu IC itu interest coverage ratio-nya, jadi obligasi itu kan bayar kupon. Nah, di OWK-nya si Krakatau Steel dan Garuda Indonesia ini, kalau IC atau interest coverage ratio-nya itu lebih dari 1, itu mereka akan bayar kupon senilai suku bunga Indonesia. Tapi kalau mereka kalau IC-nya kurang dari 0, itu mereka nggak bayar kupon. Jadi kalau misalkan setelah disuntik OWK jadi nih nanti RUPS LB 20 November nanti jadi, terus ternyata tahun pertama masih rugi, rasio IC-nya kurang dari 1. Kurang dari 1, ya kalau masih rugi nggak usah bayar kupon. Ya wajar karena memang tujuannya kan untuk membantu badan usaha milik negara ini. Jadi mau dibantu lah supaya nggak bangkrut, supaya nggak kolaps. Nah, lalu kapan keputusannya? Prospektusnya udah keluar, tapi keputusannya itu ada di 20 November 2020. Yang pasti menurut saya itu akan disetujui oleh para pemegang saham. Kenapa? Karena kan dua-duanya mayoritas dikuasai oleh pemerintah, jadi nggak mungkin ditolak. Apalagi media udah ngeluarin prospektus awalnya seperti itu. Nah, jadi untuk harga pelaksanaannya untuk MCB-nya si Krakatau Steel di harga 293, sedangkan untuk MCB-nya si Garuda Indonesia di harga 206. Itu dari mana, Pak? Dari mana angka itu? Dihitung dari nilai rata-rata 25 hari terakhir. Nanti di belakang ada perhitungannya.
Dan karena ini bentuk suntikan atau bantuan dari pemerintah, maka pelaksana OWK-nya itu pemerintah, NKRI sendiri atau pemerintah sendiri melalui Kemenkyu, dan nanti ada institusi-institusi lainnya. Tenornya 7 tahun. Jadi sahamnya baru akan diterbitkan 7 tahun yang akan datang. 7 tahun yang akan datang. Nah, itulah alasan kenapa dua saham ini pergerakannya identik. Kita lihat turun-turun, bahkan saat pengumuman OWK, candlenya sama-sama naik, lalu buat jarum panjang, buat shadow panjang, turun-turun, lalu naik lagi sekarang. Jadi dua-duanya lagi sentimennya sama nih, dapat bantuan dari pemerintah, dapat suntikan dana dari pemerintah. Nah, ini adalah harga pelaksanaannya. Harga pelaksanaannya dihitung dari tanggal pengumuman pemanggilan RUPS. Jadi tanggal pengumuman pemanggilan RUPS-nya itu ada di tanggal 14 Oktober 2020 dan dikurangi aja 25 harinya. Nah, ini tanggal-tanggalnya, ini harga closingnya. Dihitung rata-rata, harga rata-ratanya, ini saya lupa masukin rumus 90%. Jadi 90% dari harga rata-rata 25 hari terakhir. Garuda dapat 206, Krakatau Steel dapat 293. Seperti itu. Nah, cuma permasalahannya satu. Oke, Pak, kita tahu ini, dan segala macam. Permasalahannya adalah sahamnya baru terkonversi nanti. Kapan? 7 tahun lagi. Jadi buat sekarang ya hanya sekedar sentimen saja. Yang pasti nanti mungkin di tahun ke-6,5 atau mau di tahun ke-7 itu pasti berita mengenai OWK ini akan ramai lagi di dua saham ini, di Krakatau Steel dan Garuda Indonesia. Nah, terus buat jangka pendek ini seperti apa? Buat jangka pendek ini yang pasti kedua emiten ini dapat suntikan dana. Yang harapannya bisa memperbaiki kinerja mereka, operasional mereka bisa membaik lah, bisa improve, bisa mengcover supaya nggak terjadi gagal bayar atau hal-hal terkait kewajiban lainnya yang mereka harus penuhi. Seperti itu. Jadi buat jangka panjang ya pengetahuan ini cuma sekedar pengetahuan. OWK di sini di 206 293 dan bla 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 bla. Ya udah, cuma sekedar itu saja. Terus gimana buat pergerakan mereka jangka pendek? Ya menurut saya follow aja trennya. Kalau tren harga sahamnya lagi naik ya ikutin aja, dan trade a plan, punya plannya. Nah, di grup tadi siang itu lagi rame bahas mengenai Smart Friend sama Garuda. Atau Garuda mau ke 5.000 segala macem. Nah, sebenarnya sah-sah aja trading saham Garuda, trading saham Krakatau Steel, trading saham Smart Friend sah-sah saja. Yang pasti harus punya trading plan-nya. Dan yang kedua, saya nitip pesan buat Bapak Ibu yang mungkin senior atau mungkin udah ada di market, coba pikir-pikir lah sebelum ngasih informasi ke grup. Kasian ada investor retail newbie yang baru join, lihat harga Garuda sekarang berapa, 300 sekian, 320-an, terus bilang Garuda akan ke 5.000. Alasannya aja nggak jelas apa. Bayangin kalau ada retail yang hajar kanan dan uang retailnya itu mau dipakai apa misalkan, bayangin. Seperti itu. Jadi agak mikir lah buat teman-teman yang ngepompomin Garuda, yang ngepompomin emiten apapun, Friend, Kebak dan segala macam. Kalau mau optimis silakan optimis sendiri aja. Bukan berarti saya nggak akan trading Garuda, nggak akan trading Krakatau Steel, enggak. Saya akan trading. Kenapa? Karena tren pergerakan harganya bagus. Cuma saya nggak akan berani bilang saham ini akan ke 5.000, saham ini akan ke 10.000. Kenapa? Karena pertama nggak masuk, reasonnya nggak ada, kedua agak nggak masuk akal, seperti itu.
Dan kalau disuruh milih, Pak Frans pilih mana? Garuda atau Krakatau Steel? Jujur saya lebih pilih Krakatau Steel. Kenapa? Karena dari segi bisnis, dari segi margin bisnisnya itu sektor aviation itu kurang ketipis banget marginnya. Sebenarnya Pak Lo Keng Hong pun rasanya pernah bilang bahwa bisnis yang paling tidak menarik itu adalah bisnis penerbangan. Kenapa? Karena marginnya kecil banget. Jadi kalau saya disuruh pilih, ya saya akan lebih pilih Kras daripada Garuda. Nah, tinggal kita kawal sama-sama nih. Kita kawal sama-sama. Kalau ngakunya bilang Garuda mau ke 5.000 ya silakan dikawal. Silakan dikawal. Yang dikawal apanya? Ini habis nyuntik dana 8,5 triliun nih, kira-kira bisa improve nggak nih? Jangan-jangan cuma buat nambal sana sini doang. Kalau gitu ya sama aja. Jangan-jangan cuma buat bayar utang jatuh tempo doang. Kalau gitu sama aja. Cuma yang pasti kedua emiten ini sedang diselamatkan oleh pemerintah. Sedang diberi bantuan likuiditas lah oleh pemerintah. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Apakah akan bernasib seperti Bakri Group dan Smartfren? Kalau menurut saya enggak. Bernasib sama itu dalam artian apa? Didistribusi besar-besaran dan ke harga 50. Saya rasa sih enggak. Kenapa? Ya ini emiten BUMN, apalagi nanti pasca konversi OWK itu saya udah hitung, sebentar saya lihat hitungannya dulu. Saya udah hitung bahwa nanti kalau di Garuda Indonesia, di GIA, itu kepemilikan masyarakat yang tadinya 14% jadi 5,26% dan pemerintah jadi 85% kurang lebih. Sementara untuk Krakatau Steel kepemilikan pemerintah jadi 86%, 87 lah dibulatkan, dan publiknya jadi 13%. Yang artinya apa? Kalau di Smartfren sama di Bakri, mungkin pemegang OWK-nya butuh kepentingan untuk profit taking sahamnya. Tapi kalau pemerintah Indonesia ya udah, as long as bisnisnya jalan, ya udah mereka kalau mau jual divestasi pun mungkin divestasinya ke institusi bukan ke investor retail. Seperti itu. Gitu. Jadi itu buat Krakatau Steel dan Garuda Indonesia. Terus gimana Pak harga bukan prediksi ya, tapi gambaran pergerakan harga sahamnya beberapa waktu ke belakang. Kita lihat aja, saya ganti ini Garuda. Nah, ini Garuda Indonesia. Yang pasti secara price volume, karena saya penganut price volumenya bagus untuk Garuda Indonesia. Bandar homologinya pun beberapa hari ke belakang cukup oke, nggak distribusi besar. Jadi ya follow the trend aja, set batas-batas tradingnya masing-masing. Saya nggak melarang. Di grup ada yang bilang saya cuan friend dari 250 sampai sekarang udah untung 25%. Ya selamat. Cuma yang buat saya malas adalah ketika bilang saham Garuda bisa ke 5.000 tanpa reason yang jelas. At least ngirim chart lah, sok sampai ke 5.000, hitungannya dari mana? Ini aja tarik gimana caranya? Seperti itu. Sama halnya sama Krakatau Steel pun sama, breakout volumenya besar dan ini ada candle kurang oke, ya mungkin turun dulu. Tapi ya secara teknikal ini masuk tren kenaikan, bahkan mau break high lagi. Mau break high berapa nih? 450. Seperti itu. Jadi ikutin aja, follow aja trennya. Apalagi nanti tanggal 20 itu ada RUPSLB-nya, rapat umum pemegang saham luar biasanya, untuk mensahkan nih rencana untuk penerbitan OWK ini. Nah, biasanya nanti waktu disahkan pasti volatile lagi, rame lagi. Sekarang lagi sepi, nunggu seminggu lagi, Jumat depan tanggal 20 pasti rame lagi sahamnya. Jadi kita ikut momentum aja, kita ikut arusnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau investasi di Garuda Indonesia, mau investasi di Krakatau Steel, atau bahkan mau investasi di Smartfren, di Kebak, di Bakri, sah-sah aja silakan. Tapi pastikan kalau share di grup itu pastikan dengan alasan yang jelas. Kenapa? Karena ya berpikir aja, kasihan lah. Itu ada uang orang yang masuk, yang kita nggak tahu uangnya kebutuhannya untuk apa. Kalau nyangkut,
kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita ya intinya bisa berimpact lah ke kehidupan orang itu. Seperti itu sih paling dari saya itu terkait OWK. Terkait OWK, jadi di sini saya nggak bilang saya optimis banget, cuma yang pasti untuk segi momentumnya kedua saham ini lagi bagus, dalam artian masih bisa naik lagi karena momentum ini. Tapi kalau untuk beberapa tahun sampai dipegang 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, saya masih berpikir dan belum punya reason yang jelas untuk keep Crush dan Garuda dengan time frame yang cukup panjang seperti itu. Gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini udah berapa menit? Kebiasaan Instagram saya nggak tahu. Udah berapa menit ya? Ntar saya baca dulu chat dari atas. 20 menit. Oke lah. Seperti itu. Smart Friend mungkin pemegang sahamnya, pemegang OWK-nya ada yang afiliasi, ada yang bukan. Mungkin yang non afiliasinya mungkin mau profit taking kali. Mungkin mau profit taking, makanya kena Smart Friend dibanting terus beberapa waktu ke belakang. Beberapa waktu ke belakang Smart Friend dibanting terus. Saya penasaran Smart Friend. Nah, Smart Friend masih distribusi besar sekali, luar biasa. Gitu. Ntar saya coba scroll dari atas dulu. Panjang juga chatnya. Oke. Sebentar saya baca dulu. Nah masih nyangkut Tele juga sama, bisa arah 30%, sekian persen, kan kasihan orang yang taruh dana di situ, yang berharap mungkin beberapa bulan lagi dia mau pakai buat something, tapi ternyata masuk di saham yang gocap atau ternyata suspend, kan kasihan. Jadi ya sama-sama bantu aja lah, kita trader jangan saling menyebak, kita trader harus saling bantu lah, seperti itu. Friend. Saya punya Garuda di harga pucuk. Kebak juga banyak yang optimis ya. Sah-sah aja sebenarnya optimis. Gitu. Tapi ya memang kalau di market begitu memang nggak bisa dihindari sih. Mau pom-pom atau retail yang super optimis dan ngajak nyangkut bareng-bareng, itu memang nggak bisa dihindari. Paling memang harus dari diri kitanya masing-masing, bahwa ya kalau saya suka bilang nggak ada makan siang gratis di market. Dan saya selalu bilang market itu bukan yayasan yang kita taruh duit dia ngasih duit. Enggak, market itu ya seperti ini prinsipnya. Kita harus lebih pintar, lebih sabar. Garuda, apakah kenaikan sahamnya ada hubungannya sama Pak Ustadz? Kemungkinan ada. Itu jadi sentimen tambahan juga sih sebenarnya. Sentimen tambahan juga buat saham Garuda. Makanya kalau dilihat kayaknya Garuda yang paling kenceng ya, karena fokus banyak pelaku pasarnya memang ke sini semua. Fokus pelaku pasarnya memang ke sini semua, ke Garuda Indonesia. Lama juga 7 tahun. Iya, 7 tahun. 7 tahun. Jadi percuma kita analisa sekarang, yang paling penting adalah kita kawal gimana nih. Kira-kira dari suntikan dana 3 triliun sama 8,5 triliun ini bisa jadi apa? Atau cuma bakar duit doang? Kalau bakar duit doang ya sama aja. Ini pada ribut-ribut gak jelas. Pucuk please. BBNI, saya pilih BBNI friends, sebentar. Katanya Garuda minggu depan dapat suntikan pemerintah. Nah ini maksudnya, suntikannya dalam bentuk instrumen OWK ini. Dalam bentuk instrumen OWK ini.
Oke. Kapan kira-kira Breeze muncak? Ini banyak banget yang nanya Breeze. Sebentar, kenapa nggak muncul grafiknya ya? Oke. Banyak banget yang nanya Breeze. Saya sendiri udah lama nggak ngikutin saham Breeze. Saham Breeze kita lihat aja. Ini saya nggak bisa nampilin broker summary ya, sorry, karena apa namanya? Karena keterbatasan screen di Instagram. Jadi Breeze secara broker summary distribusi sih. Broker summary distribusi, cuma grafik harga sahamnya udah menunjukkan sedikit rounding. Kita lihat tanggal 12, 3 hari terakhir ada volume besar, ada apa? Breeze. Kita lihat. Breeze. Ini buat saham Breeze. Investor retailnya so far udah mulai jualan, walaupun kemarin masuk besar, ini udah mulai jualan lagi investor retailnya. Investor retail udah mulai jualan, tapi bandar flow-nya belum naik. Jadi gimana buat saham Breeze? Mungkin akan bergerak sih kalau menurut saya. Akan bergerak ya, pasang aja kan, trade your plan kan. Yang pasti sini ada support bekas gap, dan sudah tertutup ya, atau belum ya? Oh, belum tertutup. Ya mungkin bisa dijadikan batas supportnya di sini. Rewardnya ya silakan tentukan sendiri rewardnya mau ke berapa, karena ini saham yang break high, all time high. Cara menentukan target selanjutnya pakai aja Fibonacci extension segini. Ini kalau menurut Fibonacci extension. Kita harus lihat sentimen juga. Itu jangka pendek mungkin Breeze cukup menarik tuh. PPRO nggak ditolongin pemerintah, karena PPRO nggak kenapa-kenapa. Yang bermasalah itu kan pemegang sahamnya, bukan perusahaannya. Kalau PPRO dibantuin kok sama PTPP-nya waktu ada kewajiban, kalau enggak MTN surat utang aja, cuma saya lupa bentuknya, atau MTN atau apa. Itu dibantuin kok, dikasih pinjaman dari PTPP. Jadi ya tenang aja, kalau BUMN biasanya mereka saling cover. Cuma kenapa nggak ditolongin direct langsung sama pemerintah? Karena yang bermasalah di PPRO itu pemegang sahamnya, bukan kinerja perusahaannya, bukan fundamental perusahaannya, bukan apapun yang terkait sama laporan keuangan perusahaannya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Seperti itu. PPRO, BUMN kok gocap ya, silakan lihat video di YouTube, itu sudah pernah dibahas kenapa PPRO bisa gocap. Saya aliran investor, hadir di sini untuk pembahasan OWK-nya saja. Ya silakan Pak. Semoga bermanfaat. Dari saya OWK ya sebenarnya basicnya itu aja sih, bahwa obligasi yang nanti akan dikonversi di akhir periode. Nanya Pak Frans, apakah dengan harga pelaksanaan 293 berarti 7 tahun lagi harga saham akan jadi 293? Meskipun 7 tahun lagi harganya misalnya 800, enggak. Jadi 293 itu nanti adalah harga saham yang pemerintah bayarkan ke Krakatau Steel. Bukan dibayarkan, tapi yang dikonversinya sebanyak itu. Jadi misalkan kalau saya taruh di Excel, tadi Garuda Indonesia dapat 8,5 triliun. 8,5 triliun Garuda Indonesia, lalu harga pelaksanaannya 206 per lembar saham. Ya tinggal dibagi 8,5 triliun dibagi 206, dapat 41,2 miliar lembar saham Garuda. Atau kalau yang 293 ya berapa tadi? Kalau yang 293 untuk Krakatau Steel ya dapat 10,2 miliar lembar saham. Nah, jadi ya average-nya harganya nggak akan berubah seperti harga teoritis, enggak. Ya harga 293 itu cuma patokan aja buat pemerintah, nanti nebusnya di harga berapa nih, konversinya di harga berapa. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak seperti right issue yang ada harga teoritis di mana akan berubah harganya pada saat pelaksanaannya atau pada saat cum date-nya, seperti itu. Gitu. Smart trend gimana? Smart trend prinsip saya satu sih. Kalau lagi outflow gede-gedean atau distribusi gede-gedean ya nggak usah masuk.
ini nggak usah masuk. Mau ngarep apa dari saham ini? Paling technical rebound, mungkin ada technical rebound, paling sehari 2 hari ada technical rebound, seperti itu. Cuma ya kalau saya ditanya ya lebih baik nggak usah. Masih itu BBNI, MDKA, S Hardware, Bank Jabar, PTPP, Wika, Java, Cepin, itu semua bagus-bagus kok. Sehari mungkin bisa kasih 3-4%. Kalau beruntung banget tadi Ketin hampir naik 6%. Jadi saya heran kenapa masih cinta sama friend. Gitu. MDKA ya box merah, seperti di broadcast box merah. Box merah ini area toleransi koreksinya, atau kalau saya biasa nyebutnya ya area box toleransi koreksinya. Nah, kalau misalkan MDKA koreksi lagi dan masih di area box merah ini ya good, bagus. Yang pasti resikonya ada di sini. Resikonya Medco MDKA itu ada di 1724. 1724 hari ini saya udah kasih sinyal, udah komen bahwa udah mulai boleh masuk buat MDKA karena udah deket area box merahnya. Ya udah, silahkan aja kalau berminat. Stop lossnya di mana, Pak? Stop lossnya kalau saya akan di sini. Berapa ini? Tadi 1724. Nah, Bapak Ibu silahkan tentukan mau di mana. Mau time frame lebih panjang berarti stop lossnya di 1600, ya sah-sah aja, silahkan. Itu kembali lagi ke masing-masing mau seperti apa. Yang pasti rewardnya harus lebih besar daripada risk. Seperti itu. Ya, MDKA bagus kok, sabar aja. Tebik mau obligasi, saya belum baca Pak. Tebik saya belum baca. Saya jujur belum baca Tebik. Cuma yang pasti ini breakdown udah patah tren, kita lihat aja. Tebik ya udah patah tren, volumenya juga tinggi, jadi lebih baik menjauh dulu sih dari Tebik. Walaupun bisa rebound, ya kalau mau spekulasi silakan buat cari pantulan rebound mungkin sampai 14.400 sampai 14.50, ya risikonya ada di sini 13.26 buat saham Tebik. Seperti itu. Iya, jangan pom-pom dengan alasan yang nggak jelas. Ya sebenarnya Bapak Ibu juga harus pinter-pinter sih, pinter-pinter untuk memfilter setiap komentar yang masuk ke chat atau chat grup atau bahkan chat pribadi Bapak Ibu. Karena saya ada satu orang Bogor, bapak. Jadi dia minta izin ke saya, Pak Frans, kita tetap keep in touch, tetap kita saling berhubungan, tapi saya izin keluar dari grup karena psikologi saya terganggu melihat teman-teman yang setiap hari trading. Terus saya bilang, saya sangat setuju Pak, lebih baik Bapak keluar, kita tetap kontekan, kita tetap ngobrol. Seperti itu pun sah-sah aja. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang memang view-nya long term dan psikisnya nggak kuat menghadapi para militan smart friend, kebak, dan saham-saham gocap lainnya, keluar juga nggak apa-apa kok. Nanti kita tetap ngobrol, nggak akan saya musuhin, nggak, kita akan tetap ngobrol. Seperti itu. Yang penting kan kalau kata orang YPC, yang penting cuan. Seperti itu. Gimana tentang Bang BRI? Bang BRI masih bagus. Jujur, Bang BRI masih bagus. Saya sendiri nggak dapat kesempatan masuk tadi pagi. Bang BRI masih bagus banget. Kemarin 2 hari ke belakang distribusinya juga kecil. Kalau kita lihat dari foreign flow-nya, asingnya juga nggak terlalu signifikan. Cuma kalau saya pribadi sih masih lebih seneng untuk nunggu dulu nih BRI turun ke ya 3.800 sampai 3.850. Cuma kalau nggak dikabulkan ya udah. Cuma yang pasti seperti strategi kemarin aja waktu BRI ada di 4.190 ini. Asing kemungkinan besar akan jual lebih mahal daripada average harga sahamnya. Kalau nggak mau ketinggalan ya silakan beli nyicil dulu. Tapi kalau nggak mau harganya kemahalan ya silakan tunggu turun dulu. Masing-masing punya konsekuensinya tersendiri. Itu.
Bank BCA ada yang mau cut loss PPR. Oh, Pak, apa nanti jadi terdilusi? Yes, terdilusi. Cuma buat investor retail kayak kita, sebenarnya dilusi itu nggak ngefek apapun. Nggak ngefek apapun. Kecuali kita investor yang makannya dari dividen, nah itu dilusi pengaruh. Kenapa? Ya karena nanti kalau jumlah sahamnya bertambah, otomatis porsi dividennya pun akan dibagi ke lebih banyak lembar saham lagi. Dibagi ke banyak lembar saham lagi, nanti dividen kita makin kecil. Kecuali kalau perusahaannya bisa improve revenue-nya, bisa improve profit-nya. Jadi seperti itu. Jam berapa sekarang? Oh, masih 20 menit lagi, santai. Selalu khawatir Instagram. Nanti video ini akan diupload di YouTube. Nggak usah khawatir. Pegas masih akumulasi seingat saya. Distribusinya pun kecil, volumenya kecil. Pegas masih menarik. Resikonya juga kecil, 1140 lah kurang lebih. 1130 ini kan habis breakout, pullback dulu itu hal yang wajar. Jadi Pegas itu masih menarik. Gitu. BBNI average up gimana? Sebenarnya untuk average up itu lebih baik ketika koreksi. Jangan pas naik. Kalau pas naik average up ya sama aja kita ngejar saham yang naik. Ini beda-beda ya. Cuma kalau menurut saya average up pas koreksi. Misalkan Bank BRI udah punya di harga bawah Pak dari 3.000-an. Mau average up kapan? Ya nunggu koreksi mungkin di 3.800 atau 3.850. Jangan udah pucuk baru average up. Kalau udah pucuk average up itu jangan. Tapi ya sebenarnya sah-sah aja, cuma average-nya jadi naik tinggi aja. Gitu. Apakah Powon berhasil BO? Powon belum breakout, kan dia udah mentok resisten. Dia koreksi lagi. Hari ini volumenya kecil banget ya. 32 miliar doang. Sebentar saya lihat dulu. Oh, oke nih Powon oke. Dia bakal nguji resisten lagi. Ini saya baru lihat broker summary-nya ya. Pakuan oke kok. Pakuan oke. Ini kemarin ada apa ya? Kayak ada something deh, saya lupa ada apa. Cuma Pakuan masih oke so far. Cuma ya resikonya udah cukup dalam nih di sini. Di 433 ya. 436 lah. Gitu. Mending mana Om Frans? Mending mana apanya nih? Japfa beritanya udah keluar tuh di public expose tentang akuisisi Sogut. Sepertinya nanti bakal dipakai sama berita untuk jadi alasan kenaikan saham Japfa. Beritanya sih udah ada. Akan rampung 30 November akuisisi Sogut ya atau Sonai, saya lupa. Antara itulah, ada so-sonya lah. Ntar saya cek dulu. Foto Japfa Sogut. Ya, akuisisi Sogut SGF 30 November itu pembelian secara efektif. Jadi ya mungkin akan dipakai beritanya. Beda sama repo apa? Apanya nih yang beda sama repo? OWK. Beda sama repo. Kalau repo kan minjemin saham buat dapat pinjaman uang. Jadiin saham jaminan buat dapat pinjaman uang. Kalau OWK itu dia nggak ngejaminin apa-apa, tanpa jaminan. Yang pasti nanti di akhir periode itu perusahaan wajib menerbitkan saham buat pemegang OWK ini. Dalam hal Krakatau Steel dan Garuda Indonesia itu ya si pemerintah sendiri wajib nerbitin saham untuk mereka. Pak, Garuda infonya mau di merger sama holding pariwisata. Ya, ini juga saya dengar. Apa benar untuk merger BUMN harga tidak boleh di bawah harga nominal sahamnya? Ini saya belum bisa komentar karena saya belum nemu peraturannya. Jujur saya belum nemu peraturannya. Jadi
mungkin Bapak Ibu bisa cari juga peraturannya di OJK atau di Bursa Efek. Saya sih jujur belum nemu aturan seperti ini. Mungkin boleh ditanyain tuh ke analis-analis yang ngerti, ada nggak nih regulasi seperti ini. Kalau saya pribadi sih kurang tahu, dan kemarin nyari-nyari nggak ketemu aturan kalau mau merger nilai nominalnya nggak boleh di bawah harga sahamnya. Itu saya belum nemu sih jujur. Pemegang konversi OWK Friend masih ada amunisi 20 juta lot buat hajar ke bid modalnya di. Iya, jadi Friend ini gila loh, dia nerbitin OWK lagi, OWK 4. OWK 4 harga pelaksanaan 120 akan dikonversi 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. Gitu. Tanya Pak Fran, saham lain yang OWK apa aja? Yang saya tahu Bakri, Smart Friend, cuma 2 itu sih yang sering nerbitin OWK ya 2 itu. Bakri, Smart Friend, Bakri, Smart Friend. Nah ini pemerintah BUMN kayaknya baru Krakatau sama Garuda ini deh. Koreksi kalau saya salah. Cuma so far saya baru nemu itu. JSKY banyak yang nanya ya. JSKY red issue-nya masih berjalan kok. Masih on progress untuk JSKY, masih on progress. Nanti begitu deket-deket tanggal red issue-nya harusnya akan bergerak lagi sih. Menurut saya sih harusnya masih bergerak lagi. Itu buat JSKY ya. Chartnya ketutupan udah kayaknya tadi error. Chartnya ketutupan PPT. Oh, yang tadi mungkin ya. 2 ayam gimana Pak? 2 ayam masih akumulasi. HMSP sudah di bottom, kayaknya HMSP udah deh. Salah. HMSP ya lagi di bottom sih. Lagi di bottom. Silakan kalau berminat risk rewardnya seperti itu. Ini penentuan nih. Kita buat live seperti ini aja, buat santai-santai aja lah, enggak ini. Pandangan mengenai sektor consumer di November dan Desember. Yang pasti statistik window dressing untuk consumer bulan Desember itu selalu positif rasanya. Unilever, Mayora selalu positif. Pandangan ISG ke depan masih naik. Saham OWK trennya bullish atau bearish? Kalau dari yang sudah ada sih selalu turun. Ya contohnya Bapak Ibu bisa lihat saham-saham Bakri Group, Smart Friend itu turun semua. Cuma kalau yang megang pemerintah Republik Indonesia rasanya akan berbeda sih kalau menurut saya. Behit masih menarik nggak? Enggak. Pura ini lagi aktif banget, jadi mungkin kita harus lebih hati-hati ya. Pura ini lagi aktif banget, entah ada apa. Saya rasa kita harus sedikit berhati-hati nih buat saham Pura. Coba kita lihat. Nah, saham Pura kemarin ada distribusi besar XA kayaknya kalau nggak salah. Transaksinya pun cukup aneh buat saham Pura. Ya saran saya hati-hati aja sih buat saham Pura. Hati-hati buat saham Pura. Lihat kayaknya berpattern banget, naik langsung dibanting, naik dibanting. Jadi akan selalu ada candle hitam ini. Ini buat saham Pura. Hati-hati aja sih bagi yang punya. Hati-hati aja. Udah mulai terindikasi repo mau pick-picknya. Pak nanya, ini pertanyaan yang tadi, kalau harga pelaksanaan 293 berarti 7 tahun lagi harga saham dikonversi 293. Misal tahun 2027 harga sahamnya 800, maka dia konversi ke 293. Yang konversi cuma pemerintah. Harga saham di market akan tetap 800. Tapi tentunya
akan ada ketakutan dari publik, dari investor retail, di mana mereka akan berasumsi pemerintah Indonesia konversi berarti langsung bisa jual, langsung bisa guyur. Padahal nggak seperti itu. Padahal saham hasil konversi itu biasanya di lock 1 tahun. Tergantung periode lah, biasanya di lock minimal 1 tahun. Seperti itu. Gitu. Chartnya tutup udah, Pegas udah, SSI ya, Unilever, Java, Agro gagal breakout. Agro kayaknya ngikut ini dan ngikut BRIS naik, dia naik. Saya pribadi nggak ada barang di Garuda, tapi menurut saya Garuda itu maskapai nasional, pasti akan survive. Saya setuju kalau masalah survive. Apalagi Garuda Indonesia itu mukanya Indonesia di kancah dunia. Jadi saya rasa akan tetap dijaga buat Garuda Indonesia itu. SIMP saya hari ini belum lihat. Tinggal 12 menit. SMP, wah ini udah deket resisten banget. Udah deket resisten 370, 2 kali gagal. Hati-hati aja, tunggu dulu lah, bukan hati-hati. Terminologi gimana? Masih akumulasi sih. Masih akumulasi ya? Yes, masih akumulasi SMP. Masih akumulasi, so ya silakan, tapi resikonya sudah cukup tinggi. CMP. Seperti itu. Yang ASA saya nggak bisa komentar, jadi ASA juga mau red issue, cuma red issue-nya berbentuk OWK, jadi saya agak bingung. Itu saya jujur baru pertama kali ketemu, jadi saya nggak bisa komentar. Takut salah, jadi saya harus pelajari dulu dan saya harus ngobrol dulu nih sama beberapa orang terkait hal ini. Seperti itu. Sektor yang harus diperhatikan minggu depan, yang ketinggalan itu consumer sama perdagangan itu kayak RALS. Kemarin di video kemarin saya bilang RALS, S Hardware itu sektor yang ketinggalan. Unilever sekarang udah naik, RALS, S Hardware udah naik juga. Jadi perhatikan sektor-sektor yang tertinggal. Kemarin coba tonton video kemarin, itu ada list sektor yang tertinggal. Trade, agriculture, terus consumer itu sektor-sektor tertinggal. Nanti biasanya kalau banking turun ya gantian naik. Yaitu market sektor cycle sih. Friend, baiknya gimana? Di cut loss atau di hold? Yang pasti lebih baik nggak usah nambah. Mungkin bisa nonton video kebak. Tentang harus cut loss atau enggak. Mungkin itu bisa jadi masukan buat Bapak. Berarti kepemilikan pemerintah di Garuda sama Krakatau Steel bertambah? Yes, bertambah. Yang pasti ya, yang selalu saya bilang sih, setiap ada kepentingan pasti ada pergerakan di harga sahamnya. Ini Krakatau Steel naik karena ada kepentingan, Garuda naik karena ada kepentingan. Sesimpel itu sih. Indi naik karena ada kepentingan juga, mau nerbitin bond. Saya cukup ngikutin kalau Indi. Itu. Yang nampung friend sekarang siapa? Nggak tahu, investor retail kayaknya. Berarti kalau nanti pas pelaksanaan 7 tahun berarti kalau pas pelaksanaan 7 tahun nanti, kalau harganya di atas harga acuan itu, pemegang saham yang dikonversi jadi untung ya? Yes, jadi untung. Dalam hal ini pemerintah negara Republik Indonesia untung. Kenapa? Karena dia punya di 291, harganya jadi 800, misalkan kalau ke 800 ya. Seperti itu. Jadi itulah kenapa ada kreditur yang mau sistemnya OWK. Karena dia percaya perusahaannya bisa improve, perusahaannya bisa growth, harga sahamnya naik, nanti konversi dia di harga saham sekarang. Seperti itu. Halo Bu Anif, apa kabar? MNCN, saya kurang suka saham grup sebenarnya. Pegas, Bang Danamon, Bang Jabar, Wika, betul masih banyak yang lebih bagus. Indofood, coba ya, ini tinggal 10 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan teknisnya
Boleh ditanyakan. Indofood distribusi sih. Indofood distribusi, udah mulai distribusi. Candle terakhirnya juga merah, Black Maribazu, jadi lebih baik hold, bukan hold tetapi bersabar dulu buat Indofood, jangan buru-buru masuk, sabar aja. Itu buat Indofood. Aduh, Kak, kolos lagi. XA dan CC oper-operan barang di Pura, apakah nego? Saya nggak tahu, nggak ngikutin. Ntar ya, saya baca ya. Kayak repo Pura, iya Pura kayak repo sih, jadi lebih baik nggak usah, lebih baik pilih saham lain dulu deh. Indikasinya udah mulai kurang oke. Zinc boleh masuk. Nah, zinc boleh masuk atau enggak? Nah, saya coba aja deh, coba tanya aja ke Bapak Ibu. Ini udah berapa hari naik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 hari naik, udah naik sekitar mungkin sekitar 30%. Apa yang mau dikejar lagi? Kalau nunggu koreksi dulu, ya itu make sense buat trading, nunggu koreksi dulu. Tapi kalau udah sekarang masih maksa mau masuk, lebih baik Bapak Ibu berpikir ulang. Berpikir ulang dan renungkan tentunya. Kenapa Bapak Ibu masih mau masuk di saham yang udah candle panjang putih seperti ini? Gitu. Iya, Pura juga kemungkinan dijaga karena ada warrantnya, supaya warrantnya laku, harganya dijaga terus. Bandarmologi pakai aplikasi apa? Metastock. Tower dari kemarin distribusi. Tower itu dari kemarin distribusi. Nanti di save ya Pak? Iya, di save. Kren kayaknya bakal lepas tuh suspennya. Kresna, cuma nggak tahu bakal cepet. ICBP juga kurang menarik. ICBP sabar dulu, sabar aja. 9.000, 9394 sepertinya dapat buat ICBP. Jadi sabar aja. ICBP. Gitu. Halo Mas Eko, BTPS, Yuti Loris. Oke, nah paling itu yang mau saya share. Sama saya penasaran aja, menurut Bapak Ibu gimana sih kalau saya buat pembahasan di Instagram seperti ini? Tentu topiknya bukan cuma nanya Pak saham ini gimana. Besok misalkan bahas apa? Besok bahas psikologi trading misalkan, atau besok bahas indikator, moving average dan segala macam. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Atau memang harus lebih baik di YouTube saja bahas-bahas seperti itu? Lebih enak aja tanya jawabnya kalau di sini. Red issue PNBS gimana? Saya tetap konsisten bahwa red issue PNBS bagi saya tidak menarik. Mau sahamnya sekarang hari ini naik 20%, 30%, ya bagi saya nggak menarik. Siaran langsungnya kalau bisa di save. Yes, pasti di save. Sebentar saya minum dulu. Waktunya 6 menit lagi. Saya akan jawab beberapa pertanyaan. Pak, Warren Cash dan Trin kalau di Kesai udah bisa ditebus, tapi kok di Mirai belum bisa di exercise ya? Harusnya udah bisa. Karena yang nentuin tanggal yang sekuritas kan harus ngikut tanggal tebus yang sudah ditetapkan oleh emiten dan tentunya disetujui oleh Kesai. Jadi kalau nggak bisa ya harus ditanyain kenapa nggak bisa, orang udah tanggal penebusannya kok. Seperti itu. Kok Medcowaran kenapa Medcowaran harganya nggak dijaga? Karena Medcowaran kemarin itu mau merubah harga pelaksanaan aja 275, tapi akhirnya nggak jadi. Makanya kenapa itu jatuh? Buat Medcowaran. Nah kalau Medco-nya bisa tembus saja ke 500 atau bahkan sampai sebelum tanggal 12 Desember nanti bisa 600 sekian, pasti Medcowarannya naik lagi, terbang lagi. Seperti itu. ITMG kedepannya gimana? ITMG bagus kok. ITMG bagus. Sumarekon saya udah ngikutin.
eh, cas bisa ditabung. Waduh, cas perusahaan apa itu saya nggak tahu. Yang pasti kalau Bapak Ibu mau nabung, kalau mau nabung saham, pastikan perusahaannya yang sudah terbukti lah. Terbukti dalam artian sudah pernah bertahan di masa krisis, itu pertama. Yang kedua, yang perusahaannya Bapak Ibu kenal, produknya Bapak Ibu pakai. Itu screener atau filter paling mudah untuk cari emiten untuk nabung saham. Dan yang pasti yang emitennya masih generate revenue sama generate profit. Seperti itu. Oke, thank you masukannya. Saya sambil baca-bacain. Gelasnya lurik. Iya, Pak. Ini gelas. Oke, sip. Thank you. BRMS gimana? BRMS yang pasti kemungkinan besar akan bergerak karena ada kepentingan. Ada kepentingan baik dari segi korporasi maupun dari segi aksi korporasinya buat BRMS. Cuma saya pribadi 2 menit lagi saya pribadi punya yang namanya rule of thumb. Jadi saya nggak akan trading saham Bakri. Saya nggak akan beli saham Bakri. Itu rule of thumb saya. Jadi mau bandarmologinya BRMS kemarin sebagus apapun, saya nggak akan beli. Dan saya rasa Bapak Ibu harus punya rule of thumb tersebut. Seperti itu. Oke, tinggal 2 menit. Tower tadi udah dibahas, Pak. Baru datang Pak Fik Himawan. Tower udah dibahas. Oke, tinggal 2 menit lagi juga, mungkin closing aja. Mungkin dari saya segini aja. Semoga bermanfaat. Pesan saya satu tadi, kita tetap boleh kok trading saham Garuda, trading saham keras, bahkan mau trading saham Friend pun sah-sah aja. Cuma kalau ngasih opini ke grup saham, kita ingat lah, kita sama-sama manusia, kita harus saling bantu ya. Mikir jangan sampai ucapan kita itu berdampak buruk buat hidup orang lain. Itu aja sih kalau pesan dari saya. Sama terkait OWK, yang nggak usah pusing, OWK-nya masih lama, 7 tahun lagi, nanti aja 6,5 tahun kemudian kita live lagi, kita lihat strateginya kita harus ngapain. Kalau sekarang percuma. Yang pasti ini keras Garuda kemungkinan besar, dan menurut pandangan saya nggak mungkin OWK-nya akan berakhir seperti Smart Friend atau Bakri Group. Paling seperti itu dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di live selanjutnya. Selamat malam semuanya.